Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Sebelumnya terima kasih atas persembahan yang luar biasa dari program studi Magister Ilmu Linguistik Pasca Sarjana Universitas Warmadewa yang pada hari ini menyelenggarakan suatu acara yang seyogyanya nanti pastinya akan bermanfaat bagi kami mahasiswa Prodi MIL untuk menempuh beberapa tahapan-tahapan guna meraih gelar Magister Humaniora. Dan dalam acara ini kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu terkait dengan kita saling diskusi bersama atau berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan para alumni yang sangat luar biasa pastinya selama mereka menempuh pendidikan di Prodi MIL hingga sekarang pastinya telah berkarir dengan pilihan karir yang sangat luar biasa juga. Dan pada pagi hari ini telah hadir selain para alumni, telah hadir pula pastinya Ibu Ketua Prodi MIL Magister Ilmu Linguistik, Ibu Dr. Nirsa Umniati SS Hemhum. Kemudian telah hadir pula Ibu Sekretaris Program Studi MIL, yaitu Ibu Dr. Igusti Ayu Agung Dian Susanti SS Hemhum. Sebelum kita pada acara inti, yaitu pemaparan materi atau saling diskusi atau saling sharing dengan alumni, terkait juga dengan tips-tips untuk lulus tepat waktu dan bisa meraih gelar Magister Humaniora. Acara ini akan dibuka terlebih dahulu oleh Ibu Ketua Program Studi MIL Magister Ilmu Linguistik Pasca Sarjana Universitas Warmadewa dan sekaligus akan membuka acara Jumpa Alumni dan Mentoring Lulus Tepat Waktu pada hari ini 15 November 2021. Kepada Ibu Dr. Nirsa Umniati SSM Hum, kami silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sekretaris Prodi Magister Ilmu Linguistik, yang kami hormati alumni sekaligus pembicara temu alumni dan mentoring mahasiswa pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Ida Bagus Yoga Danu Pratama SSM Hum. Terima kasih Pak Danu sudah berkenan menjadi pembicara untuk adik-adik semua. Yang kedua, I Gusti Ayu Agung Wira Prema Gitari SSM Hum. Bu Prema ini adalah wisudawan terbaik program Pasca Sarjana Unwar tahun 2021. Terima kasih Bu Prema berkenan meluangkan waktu untuk adik-adik semua. Dan yang kami banggakan, kami sayangi mahasiswa angkatan 2020-2021. Program Magister Ilmu Linguistik Program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul bersama meskipun melalui Zoom, melalui pertemuan online. Karena kondisi masih seperti ini, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa dan manfaat dari pertemuan ini. Baik, kepada semua, Ibu sampaikan bahwa program mentoring dari kakak-kakak alumni kepada adik-adik mahasiswanya adalah program yang dirintis oleh Prodi Magister Ilmu Linguistik untuk lebih meningkatkan jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu di prodi ini. Jadi ini adalah program inovatif dari Prodi Magister Ilmu Linguistik dalam rangka mencapai tujuan itu. Tujuannya apa? Tentu saja mahasiswa yang lulus tepat waktu itu akan berdampak positif untuk prodi sendiri dalam meraih akreditasi, juga dalam meraih akreditasi internasionalnya nanti, dan untuk mahasiswa ini adalah merupakan capaian yang luar biasa, capaian yang spektakuler, lulus tepat waktu. Jadi lulus tepat waktu nanti akan dipertimbangkan ketika kita mencari pekerjaan, kemudian identitas diri, dan masih banyak manfaat lain. Tentu saja ini akan bermanfaat bagi prodi dan mahasiswa. Selanjutnya, biasanya kegiatan ini
kami adakan outdoor begitu dengan saling berinteraksi, kemudian kita makan bersama, menyanyi bersama, dan juga mendapatkan ilmu dari kakak-kakak. Namun karena kondisi masih seperti ini, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa melakukan kegiatan outdoor dalam kegiatan yang lain. Baik, sekali lagi selamat atas kegiatan ini, yaitu kegiatan temu alumni sekaligus mentoring tesis dari kakak alumni kepada para mahasiswanya, para adik-adiknya. Ya, harapan kami selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Linguistik, semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, Ibu akhiri sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih untuk sambutannya Ibu Dr. Mirsa Umiati SSM sekaligus telah membuka acara pada pagi hari ini yaitu Jumpa Alumni dan Mentoring Lulus Tepat Waktu. Dan acara selanjutnya adalah acara utama pastinya yaitu berupa pemaparan materi dari kakak-kakak alumni kita yang luar biasa. Yang pertama diawali terlebih dahulu oleh pemaparan dari Kakak Ide Bagus Yoga Danu Darmawan SSM Home. Kepada Kak Gus Danu, kami silakan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Di sini saya Ida Bagus Yoga Danu Darmawan akan berbagi tentang tesis saya dan juga tips untuk menyelesaikan tesis tepat waktu. Ya, sebagaimana pada temu alumni ini, saya tentunya akan berbagi sedetail mungkin ya bagaimana untuk dapat menyelesaikan tesis tepat waktu. Ya, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, nama saya Ida Bagus Yoga Danu Darmawan, SSM Home. Saya sekarang bekerja sebagai pengajar bahasa Inggris. S1 saya menyelesaikan di Sastra Inggris, Fakultas Sastra Universitas Formadewa. Dan S2 Magister Ilmu Linguistik saya empu di program Pasca Sarjana Universitas Formadewa. Ya, dengan tesis yang berjudul Perilaku Gramatikal Adjektiva Bahasa Bali. Nah, yang tentunya saya akan berbagi sedikit tentang tesis saya sebelumnya. Nah, dalam tesis saya yang berjudul Perilaku Gramatikal Adjektiva Bahasa Bali, ya, itu dilatar belakangi ya kenapa saya memilih topik ini karena bahasa Bali yang merupakan salah satu bahasa yang bertipe aglutinasi. Ya, jadi ini salah satu tipe bahasa yang unik karena tipe bahasa aglutinasi ini itu bahasanya memiliki pembubuhan afiks, ya, afiksasi atau proses morfologis. Ya, jadi menurut Bewer itu ada proses afiksasi, infleksi, dan derivasi. Contoh yang pertama itu infleksi, ya dari adjektiva benah ya menjadi benahan. Ya, jadi setelah diimbuhkan sufiks itu masih adjektiva. Kemudian derivasi dari adjektiva benah yang diimbuhkan dengan afiks dan ang, ya jadi jadinya verba. Ya, dari adjektiva menjadi verba, maka di sana ada perubahan kategori, maka disebut derivasi. Nah, berikutnya, ya selain adjektiva yang dapat mengalami proses morfologis, ya adjektiva juga memiliki kelas semantisnya. Ya, jadi menurut Dixon, sebuah adjektiva dapat dikenali berdasarkan properti yang ditampilkan. Ya, properti tersebut ada dimensi, usia, nilai, dan seterusnya. Jadi contohnya itu imacan ane benah. Ya, benah itu menurut Dixon dikategorikan sebagai tipe semantis kualitas. Ya, karena dari benah tersebut menunjukkan kualitas dari subjek yang dideskripsikan. Oke, kemudian konsep perilaku
konsep perilaku gramatikal adjektiva itu tentunya membahas tentang fungsi distribusi sebuah adjektiva, ya baik dalam level frasa atau klausa. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka Quirk dan Dixon yang menyatakan bahwa adjektiva itu utamanya memiliki dua fungsi, yaitu atributif dan predikatif. Ya, seperti kita lihat contoh yang di bawah, i belenjo ento anak bocok. Ya. Di sini bocok menduduki fungsi atributif karena bocok tersebut memberikan atribut atau deskripsi kepada nomina anak. Kemudian yang kedua, isemal girang sajan. Nah, girang di sini merupakan adjektiva yang berfungsi sebagai predikat. Ya, karena jika kita coba lesapkan menjadi isemal sajan, maka klausanya tidak akan gramatikal. Oke. Jadi pada tesisnya, saya pertama membahas tentang proses morfologis pada adjektiva bahasa Bali, kedua tipe semantis adjektiva bahasa Bali, kemudian perilaku gramatikal adjektiva bahasa Bali pada level frasa dan klausa. Nah, kemudian kita lanjut ke hasil analisisnya. Yang pertama, ya, jika kita membahas proses morfologis, ya tentu tidak terlepas dari bentuk dasarnya. Ya, jadi kita akan membahas bentuk dasar dari adjektiva atau disebut juga adjektiva monomorfemik. Ya, seperti yang kita sudah ketahui, bentuk dasar yaitu ada gede, lantang, manis dalam bahasa Bali. Kemudian baru pembahasan berikutnya itu adjektiva turunan atau adjektiva polimorfemik. Adjektiva polimorfemik di sini merupakan adjektiva turunan yang sebelumnya dihasilkan dari adjektiva juga. Ya, jadi ini yang saya temukan dalam bahasa Bali. Yang pertama, adjektiva berafiks, ya, yaitu tegahan. Ya, jadi sebelumnya dari tegah, dia berkategori sebagai adjektiva, kemudian setelah diimbuhkan dengan sufiks an, yaitu masih berkategori adjektiva. Kemudian adjektiva reduplikasi tanpa afiks. Ya, jadi di sini adjektiva dapat dimodifikasi menjadi reduplikasi, ya jegek-jegek, malas-malas, mal-mal, luung-luung. Ya. Jadi kita bisa lihat itu ada pengulangan bentuk dasar. Ya. Dan tidak ada bentuk lainnya baik itu prefiks atau sufiks. Dan yang berikutnya, ini baru dinamai adjektiva reduplikasi dengan prefikse. Ya, karena setelah mengalami reduplikasi, pengulangan bentuk dasar, setelahnya itu muncul lagi ya prefikse. Ya, jadi bisa kita lihat seluung-luung. Ya, jadi kalau di bahasa Indonesia kan sebagus-bagus. Nah, jadi ini juga bisa digunakan dalam menyatakan perbandingan atau komparatif. Kemudian pemajemukan dua morfem bebas. Ya, pemajemukan tentunya kita tahu bahwa disebut majemuk ya karena adanya kombinasi gabungan ya antar dua morfem bebas ya, tapi saat disatukan itu akan membentuk makna baru. Jadi contohnya berak tuh. Jika kita pilah satu-satu, ya berak itu kurus, tuh itu kering ya. Tetapi saat mereka keduanya bersatu, itu membentuk makna kurus sekali. Ya, jadi bukan kurus kering, tapi kurus sekali. Kemudian pemajemukan kata antonim. Ya, petang lemah. Ya, petang itu gelap, lemah itu siang. Jadi saat disatukan itu menjadi setiap hari. Ya, misalkan saya bilang tiang megai petang lemah, gitu. Jadinya saya bekerja setiap hari. Selanjutnya pemajemukan morfem bebas dan morfem unik. Nah di sini ada contoh petang dedat. Jadi yang dikategorikan sebagai morfem unik itu adalah dedat.
Ya, disebut morfem unik karena hanya dapat bermakna apabila dilekatkan, digabungkan dengan morfem peteng. Ya, jadi kalau dia menempel atau bergabung dengan morfem selain peteng, itu nggak akan ada maknanya. Ya, jadi hanya bermakna saat digabungkan dengan morfem peteng. Iya, Mama. Iya. Oke, yang ketiga, selain juga bisa Ya, sambil sebagai adjektiva polimorfemis, ya, adjektiva juga dapat mengalami proses derivasi. Jadi ada bentuk derivasi yang mulanya itu berasal dari adjektiva. Ya, contohnya bentuk adverbial, yaitu seengal-engalne. Ya, seengal-engalne jika itu dikupas sampai bentuk dasarnya, maka bentuk dasarnya itu adjektiva. Ya, tapi setelah mengalami proses morfologis reduplikasi dan ada imbuhan afiksene, nah jadi kategorinya berubah menjadi adverbial. Jadi bisa kita lihat Pak Mega megai seengal-engalne. Jadi sana seengal-engalne itu mendeskripsikan verba megai. Kemudian bentuk imperatif, ya bentuk imperatif itu ada yang dengan sufiks ang dan sufiks in. Ya, jadi yang pertama kedasang dan kemudian panesin. Yang ketiga bentuk deklaratif. Bentuk deklaratif yang saya temukan hanya yang diimbuhi sufiks in. Ya. Contohnya demenin. Nika demenin tiang. Ya. Kenapa disebut deklaratif? Karena pada konstruksi tersebut subjek hanya bisa diisi oleh orang pertama. Ya. Jadi misalkan Nika demenin iyo, nah itu tidak bisa. Nika demenin ci gitu, tidak bisa. Ya. Nika demenin awak gitu, tidak bisa. Jadi dalam konstruksi ini subjek itu hanya bisa diisi oleh orang pertama. Kemudian bentuk verba intransitif, ya adjektiva ditambah dengan afiks nasal, ya nasal ang dan afiks nasal in. Contoh ngendukang dan ngemedin. Dikatakan sebagai intransitif, ya seperti yang kita ketahui bahwa dalam konstruksi yang pada contoh tersebut tidak ada objek yang mengikuti setelah verba. Kemudian bentuk verba transitif, ya adjektiva ditambah afiks nasal ang dan nasal in, mangku ngedasang cangkir ipun medehin panak nih. Ya disebut transitif karena ada objek yang muncul setelah kedua verba tersebut. Kemudian bentuk verba pasif. Nah, bentuk verba pasif di sini ada dua. Ya, jadi ada yang menggunakan prefiks k, ada yang tidak. Ya, yang tanpa prefiks k itu ada tegehange, ya gedegine. Kemudian yang kedua kalinggahang kadakinin, yaitu maknanya sama, ya hanya beda bentuk saja. Kemudian baru kita lanjut ke bentuk verba resultatif, yaitu adjektiva ditambah dengan afiks ma'an, kebayannya subah macenikan. Ya, disebut sebagai resultatif karena konstruksi di sini itu sudah menyatakan makna yang sudah terjadi, ya langsung ke hasil. Dan di sini tidak diperlukan kehadiran subjek. Ya, kebayannya subah macenikan. Berbeda dengan pasif, jika pasif kita perlu untuk menyatakan agentnya, ya subjek yang berperan semantis sebagai agent itu perlu kita nyatakan. Tetapi dalam verba resultatif, kebayannya subah macenikan. Nah, subjek yang sebagai agent itu tidak perlu kita sebutkan lagi. Ya, bisa dilihat kebayannya subah macenikan. Itu hanya ada si passion dan
verbanya. Oke, berikutnya kita lanjut ke tipe semantis adjektiva. Yang pertama dimensi, ya lantang, bawa, usia, bajang, tua, nilai, becik, jegek, warna, barak, selem, ciri fisik, mokoh, berak, sifat manusia, demen, pedih, kecepatan, enggal, mekelut, tingkat kesulitan, aluh, kewah, kemiripan, patah, lian, kualitas, benah, pelih, kuantitas, akeh, bedik, posisi, kaja, kelot, bilangan kardinal dan ordinal, siki, dan kapat. Jadi 1 dan keempat. Baik, kita lanjut saja. Nah, di sini kita sampai pada perilaku gramatikal adjektiva bahasa Bali pada level frasa dan klausa. Ya, jadi sebelumnya kita membahas tentang proses morfologisnya, kemudian tipe semantisnya, dan sekarang kita ya sampai pada fungsi utama dari sebuah adjektiva. Ya, fungsi utama yang disebutkan tadi bahwa ada atributif dan predikatif. Yang atributif itu masih sama seperti tadi, mirip contohnya ipun nganggo baju selem. Ya, jadi di sana yang sebagai fungsi atributifnya diduduki oleh adjektiva selem yang mendeskripsikan nomina baju. Kemudian fungsi predikatif jukute masam sajan. Ya, masam menduduki inti dari konstruksi, apabila dilesatkan maka klausa tidak akan gramatikal. Selanjutnya fungsi predikatif bermakna perbandingan. Ya, jadi setelah adjektiva yang menduduki fungsi predikat kemudian mendapatkan suffix an yang menjadi bermakna perbandingan komparatif, ya, itu utamanya masih tetap menduduki fungsi predikatif. Ya, masih tetap sebagai predikat. Hanya maknanya saja yang diperluas menjadi memiliki makna perbandingan. Kemudian ya, selain fungsi utama atributif dan predikatif, adjektiva juga dapat muncul sebagai fungsi komplement. Nah, kalau fungsi komplement itu biasanya dalam bahasa Indonesia ditemukan setelah adanya predikat adalah. Ya, dia adalah guru, dia adalah murid, ya, jadi adalah. Namun di bahasa Bali itu tidak ada, ya, jadi hanya adanya itu predikat penyama. Ya, predikat penyama itu dadi. Ya, atau dalam bahasa Indonesia itu menjadi. Jadi contohnya bungane dadi layu. Bunganya menjadi layu. Munyin kulu'e ngai tiang inguh. Ya, suara anjingnya membuat saya tidak nyaman. Jadi pada dua contoh tersebut, ya, yang pertama itu layu itu disebut dengan subjek komplement. Ya, karena adjektiva layu itu melengkapi, ya, atau memberikan informasi kepada subjek bungane. Ya, di sisi lain, contoh yang kedua itu adjektiva inguh, itu disebut dengan objek komplement. Ya, karena adjektiva inguh itu memberikan informasi atau informasi ke objek tiang. Jadi bedanya di sana. Baik, saya sudah selesai dengan pembahasan tesis. Saya lanjutkan. Oke, kesimpulannya itu bentuk adjektiva bahasa Bali ya dapat dibagi menjadi dua, monomorfemis dan polimorfemis. Dan juga ada bentuk-bentuk lainnya, reduplikasi dan majemuk. Kemudian adjektiva bahasa Bali itu memiliki 13 tipe semantis yang ditemukan. Kemudian berdasarkan fungsi, adjektiva memiliki fungsi atributif, predikatif bermakna perbandingan, dan komplement. Oke. Kemudian kita sampai pada ya sharing tips menyelesaikan tesis tepat waktu. Nah,
Yang saya rangkum dari pengalaman saya, itu yang pertama tentu kita harus menentukan target. Ya, menentukan target dalam artian kita maunya ini selesai kapan. Ya, kita maunya ujian proposalnya kapan. Kita mau seminar hasilnya kapan dan mau sidang akhirnya kapan. Ya, jadi kita sudah harus menargetkan ini ya dalam alam bawah sadar kita. Ya, jika kita sudah menentukan target ini, maka otak itu akan otomatis ya mengeset, oh saya harus buat ini sekarang. Ya. Kalau kita tidak menargetkan tesis tersebut, kita jadi leha-leha, kita jadi santai, ya seperti tidak ada beban. Nah kemudian yang kedua, menentukan topik penelitian. Menentukan topik penelitian ini ya sangat penting, itu ditentukan dari awal. Ya, apakah kalian mau mengambil mikrolinguistik atau makro, dan atau kalian mau mencoba applied linguistik, itu silahkan. Ya, yang pasti harus ditentukan dari jauh hari dari sebelum proposal. Setelah kalian menentukan, ya tentunya harus berdiskusi bersama dosen pembimbing. Ya, sebelum mendapatkan dosen pembimbing ujian proposal dan seterusnya, kita juga sudah memiliki dosen pembimbing akademik. Ya, yang sudah kita dapatkan dari awal kuliah. Nah, jadi kita bisa berdiskusi topik penelitian kita bersama dosen pembimbing akademik. Ya, jadi kita hanya tinggal mencari dosen kita. Kita bertanya, kita berdiskusi, ya ibaratkan kita bermain bola, kita kayak yang menjemput bola. Gitu. Ya, jadi tidak perlu ada rasa takut, tidak perlu ada rasa ragu. Ya. Dosen-dosen di Magister Ilmu Linguistik Warmadewa itu sangat baik dan ramah sekali. Ya, dan hospitality-nya sangat luar biasa. Ya, jadi buat kalian mungkin yang belum atau sedikit terlambat, ya silakan bisa dipercepat sedikit langkahnya. Ya. Kemudian disiplin menyusun tesis. Nah, selain jika kita sudah berdiskusi dengan dosen pembimbing yang sudah memberikan hospitality-nya dengan luar biasa, tentu itu kembali ke diri kita sendiri. Ya, harus disiplin menyusun tesis. Ya, jika pengalaman saya, ya saya dulu bekerja, itu pulangnya sore, dan kebetulan saya juga sudah menikah dan punya bayi. Jadi pulang saya kerja itu, saya harus menghabiskan waktu saya bersama anak. Ya, jadi tidak bisa langsung terjun untuk mengerjakan tesis. Jadi menunggu anak saya tidur itu sekitar jam 9 malam atau 10 malam. Ya, kadang juga bisa 11 malam, karena masih bayi, jamnya belum teratur. Jadi setelah bayi saya tidur, baru saya bisa melanjutkan tesis saya. Ya, jadi saya hanya dapat waktu kira-kira 2 jam, 3 jam. Nah, kadang kalau revisinya lumayan banyak, itu saya bisa buatnya sampai jam 2 pagi, seperti itu. Ya, karena mindset saya itu, perharinya itu saya harus dapat mengerjakan tesis saya. Ya. Sebelumnya di pertemuan alumni sebelumnya, saat saya masih mahasiswa, saya sempat mendengarkan bahwa ada yang mengatakan at least ya kita dapat mengerjakan 1 halaman. Ya, setelah saya mendengar itu, di mindset saya itu, kenapa nggak 2 halaman? Gitu. Ya, 2 halaman itu tidak terlalu banyak. Ya, entah 2 halaman di bab 1 atau di bab 2 atau di bab 3. Ya, misalkan kita mengerjakan bab 1 dan kita terjebak. Waduh, ini ngapain lagi? Coba kita lompati aja dulu, kita mencoba membuat bab 2. Ya, kalau di bab 2 kita terjebak lagi, kita coba ke bab 3. Ya, kita susun aja dulu metodenya. Jika di
di bab 3 juga terjebak, kita coba ke bab 4. Bab 4 kita coba mencari-cari data. Ya, jadi itu contagious ya. Jadi dari bab 1 ke bab 2 ke bab 3 ke bab 4. Jangan baru kita terjebak dalam satu bab, kita langsung udahlah besok aja gitu. Ya. Jadi mengulur-ngulur itu ya bukan hal yang baik. Kemudian yang terakhir dikerjakan dengan komitmen. Ya. Tentu dalam mengerjakan tesis itu diperlukan komitmen yang sangat kuat. Ya karena godaan-godaan di luar itu banyak sekali. Ya, godaan untuk bermain game, ya godaan untuk hangout, godaan untuk menonton drama, ya banyak. Jadi tentu kalau kita tidak diimbangi dengan komitmen yang kuat, ya maka ya terlantarlah sudah tesis kita gitu. Ya jadi komitmen yang kuat itu kita harus bisa berpikir bahwa kita bisa punya pikiran untuk mendapatkan gelar S2. Jika kita punya pikiran tersebut, maka kita pasti bisa mengatakan bahwa, oh, aku akan menjadi S2. Ya. Tetapi jika ini tidak diimbangi dengan tindakan, nah, jika tidak diimbangi dengan tindakan, maka kontradiksi ini bisa membuat pengerjaan tesis kita semakin lama. Ya, jadi kalau kita sudah punya pikiran atau bisa mengatakan bahwa kita ingin menjadi mahasiswa S2 berhasil, maka finishing-nya itu adalah tindakannya. Ya, bukan hanya sebatas pikiran dan ucapan. Ya, tetapi finishing dari semua itu kembali lagi kita harus bertindak. Ya, jadi pada saat misalkan saya sudah merasa jenuh sekali mengerjakan tesis, ya karena lumayan banyak mengetiknya, membuat sedikit pusing. Ya biasanya saya mendengarkan lagu yang memotivasi saya. Ya, jadi lagu ini juga sangat relate, ya karena lagu ini yang menyatakan bahwa apa yang kita pikirkan dan kita ucapkan itu harus kita ubah menjadi tindakan. Ya, mungkin saya mohon izin untuk memutar lagunya. Kata-katamu hinggap dan hidup di kepalaku. Dia tak tidur, tapi dia terus membangunkanku, mengiba untuk membebaskannya. Dia bilang, ubahlah aku jadi wujud baru. Dia sudah bosan sekian lama hidup tanpa badan. Begitu diucapkan, dia menuntut terus untuk dilahirkan oleh tanganku dan tanganmu dan tangan-tangan semesta. Dia bilang, ubahlah aku jadi tindakan. Harus ada yang wujudkan kata-kata agar takkan penjara di kepompong wacana. Karena dia takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau pikir, kau bilang, kau lakukan. Oke, baik segitu saja yang saya putarkan lagunya. Karena yang terpentingnya itu adalah poinnya di ref lagu tersebut. Ya, jadi kau pikir, kau bilang, dan kau harus lakukan. Ya, jadi untuk menyelesaikan tesis hanya perlu 3 hal utama tersebut. Dan tentu yang paling utama itu yang poin ketiga. Ya, jadi harus dilakukan. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Ya, saya tutup dengan Paramasanti.
Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Baik, terima kasih. Jadi sangat luar biasa sekali bisa diberikan respon ya teman-teman semuanya atas pemaparan yang telah diberikan oleh Kak Gus Danu. Yang sangat luar biasa atas tips-tipsnya juga dan sudah memutarkan lagu juga tadi, dan semoga itu bisa menjadi sebuah gempuran semangat ya buat kita supaya terus berkobar dan benar-benar bisa seperti Kak Danu juga mendapatkan gelar M.Hom segera dan bisa berkarir di tempat yang sangat luar biasa juga. Namun sebelum kita ke sesi diskusi, kita akan ke pemaparan materi yang kedua oleh Kak Igusti Ayu Agung Wiraprimagitari SSM Home. Kepada Kak Prema, kami silakan. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Meira atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Tidak lupa juga saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Mirsa dan seluruh sivitas Universitas Warmadewa, khususnya program Pasca Sarjana Ilmu Linguistik, atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertemu dengan teman-teman semuanya dan sharing sedikit pengalaman saya ketika berkuliah di Warmadewa, khususnya saat menyusun tesis. Oke. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya lebih dalam. Seperti tadi sudah disebutkan nama saya Prema. Kemudian saya merupakan lulusan sastra Jepang dari salah satu sekolah tinggi swasta di Bali. Jadi awalnya jika dibilang saya merasa tidak yakin atau minder untuk melanjutkan studi ke jenjang S2 itu ya cukup banyak sebenarnya kegalauan, apakah saya bisa menyelesaikannya atau tidak. Terlebih lagi setelah melihat semua teman-teman satu kelas itu rata-rata jurusan sastra Inggris dan saya sendiri jurusan sastra Jepang. Rasanya saya agak minder ya, apakah saya bisa lulus tepat waktu. Tapi berkat teman-teman yang baik, kemudian para dosen yang sangat ramah dan mudah ditemui dan mudah didekati, saya bisa lulus tepat waktu. Jadi saat ini saya ingin sharing sedikit kepada teman-teman. Saya harap apa yang saya sampaikan nanti bisa sedikit mengubah perspektif teman-teman yang berpikir mungkin ada yang berpikir kalau membuat tesis, kuliah itu hanya sekedar kewajiban atau menjadi sebuah tuntutan seperti itu. Kadang mau kuliah, males, ada tugas, capek, aduh tesisnya, seperti itu. Jadi saya harap setelah kita sharing, nanti minasang, maaf saya keluar bahasa Jepangnya minasang ya, teman-teman bisa melihat bahwa membuat tesis atau kuliah itu adalah sebuah bentuk pendewasaan diri dan bukan hanya sekedar tanggung jawab. Jadi itu banyak sekali benefitnya. Tidak hanya mendapat gelar akademik, tapi juga bisa membentuk kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Oke, jadi izinkan saya sedikit share screen, langsung saja ke materi tesis saya. Mungkin bisa diganti host-nya, atau dapat izin buat share screen. Maaf, tadi Danu yang jadi hostnya ya, boleh minta izin share screen. Halo? Oke. Oke, teman-teman bisa lihat? Bisa, Kak. Oke, terima kasih. Jadi judul dari penelitian saya adalah Ekoleksikon Hana dalam Haiku. Jadi dari judulnya saja sudah terlihat bahwa ini adalah tesis dengan topik ekolinguistik. Oke, sebelum itu mungkin dari teman-teman yang
tidak pernah belajar bahasa Jepang mungkin belum tahu apa itu hana dan apa itu haiku. Hana itu adalah bahasa Jepang dari bunga, dan haiku adalah salah satu jenis puisi di Jepang. Oke, kenapa saya memilih haiku dari sekian banyak puisi yang ada di Jepang? Itu ada alasan kuat. Yang pertama adalah karakteristiknya yang sangat dekat dengan alam, yang ditunjukkan dengan kigo. Kigo ini maksudnya adalah kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan musim di Jepang. Ada 4 musim di Jepang, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Kemudian haiku ini bentuknya sangat singkat, jadi cuma satu baris dan bermuara 5-7-5. Sehingga untuk memaknainya itu diperlukan effort, usaha yang cukup besar, dan perenungan yang banyak juga. Kemudian, dalam penelitian saya mengambil mohon maaf untuk teman-teman bisa di-mute dulu ya. Jadi supaya Kak Rema bisa lancar juga untuk memaparkan materinya. Kepada Maria Angela, mohon untuk dimatikan terlebih dahulu audionya supaya tidak bergema ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mira. Ya, jadi saya mengambil haiku karya 2 penyair yang sangat terkenal di Jepang. Yang pertama namanya Matsuo Basho dan yang kedua Natsume Soseki. Jadi kedua tokoh besar ini berasal dari 2 generasi yang berbeda. Yang pertama adalah Matsuo Basho. Dia lahir dan hidup di zaman Edo, zaman di mana Jepang masih menutup diri. Mungkin teman-teman pernah dengar samurai gitu ya. Jadi itu pada zaman-zaman samurai. Kemudian Natsume Soseki, dia hidup di zaman berikutnya, yaitu zaman Meiji, saat Jepang mulai membuka diri dan kepemerintahan tidak lagi dipegang oleh shogun, melainkan kaisar. Seperti itu. Selanjutnya, ini adalah contoh haiku dalam bahasa Jepang. Jadi sangat singkat sekali puisinya. Bisa kita baca bersama-sama. Hana wa shizuno me ni mo miekeri oni azami. Jadi kalau diterjemahkan secara leksikal artinya bunga yang juga bisa dilihat kaum rendah adalah oni azami. Oke. Jadi leksikon hana yang muncul di sini adalah oni azami. Bunganya seperti di pojok di bawah itu berwarna ungu dan banyak durinya. Oni sendiri artinya iblis atau setan begitu ya dalam bahasa Jepang, dan azami itu adalah memang jenis bunga di Jepang. Seperti itu. Jadi bagi saya pribadi puisi ini sangat menarik dan sangat enak dilihat gitu ya saat membuat. Jadi kita mengumpulkan gambar, jadi tidak jenuh lihat tulisan saja. Selanjutnya kenapa saya memilih bunga bukan unsur yang lain seperti mungkin suhu, batu, mungkin atau hewan? Karena bagi saya, bunga tidak hanya memiliki keindahan yang bisa dinikmati oleh segala golongan, tapi juga dia memiliki nilai atau makna yang spesial gitu. Bisa dijadikan alat komunikasi juga. Di Bali sendiri pun atau di negara-negara lain pun bunga kerap dijadikan sarana untuk upacara agama dan lain sebagainya. Atau mungkin teman-teman pernah dengar istilah floriografi atau bahasa bunga. Mungkin di Indonesia tidak terlalu populer ya, tapi di negara barat seperti Eropa, kemudian di Jepang pun juga bahasa ini sangat ngetren. Gitu. Kemudian keberadaan bunga memiliki peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan alam di dunia. Jadi kalau tidak ada bunga, kita pun tidak akan bisa menikmati buah gitu ya. Mungkin berasal dari bunga dulu, baru ada buahnya. Jadi bagi saya sendiri, bunga sangat dekat dengan kehidupan kita, dan sangat menarik untuk dikaji. Nah, sebelum lanjut, saya ingin sampaikan sedikit, tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan dengan Danu. Jika kita mau membuat tugas akhir, gitu, pertama kenali diri kita sendiri. Apa yang kita sukai? Jadi minatnya.
Kalau kita melakukan sesuatu tanpa rasa suka, tentunya akan menjadi beban seperti itu. Kita saja kalau misalnya tidak cocok dengan seseorang pasti malas ketemu ya. Apalagi tesis yang harus diselesaikan begitu. Kalau sudah tidak ada minat, gimana bisa diselesaikan? Kemudian komitmen. Ya, seperti yang disampaikan Danu tadi, komitmen. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita inginkan, itu harus komit, ya. Harus komitmen, harus diselesaikan sampai akhir. Kemudian yang paling penting di antara semuanya adalah aksi, tindakan. Jadi kalau tidak dilakukan, ya tidak akan berhasil. Seperti hukum fisika, mungkin dulu yang waktu SMP atau SMA, atau yang masuk kelas IPA dulu pasti pernah dengar hukum aksi-reaksi. Jadi kalau tidak ada aksi, pasti tidak ada reaksi. Seperti itu. Jadi yang terpenting adalah aksi. Oke. Nah, dari pemaparan tadi, selanjutnya saya akan sampaikan dua rumusan masalah yang saya angkat dalam tesis saya. Yang pertama adalah bentuk dan makna ekoleksikon Hana dalam haiku, kemudian bagaimana penggunaannya sebagai ide dan bentuk cerita yang terdapat dalam haiku. Cerita di sini maksudnya adalah cerita yang dikemukakan oleh Aran Stipe dalam bukunya yang berjudul The Story We Live By, seperti itu. Oke. Dan teori utama yang saya gunakan adalah tentunya teori ekolinguistik, kemudian semantik leksikal, dan sedikit proses morfologis. Ya, metode penelitiannya masih sama lah ya, seperti yang Minasang sudah sempat pelajari, teman-teman baca di buku. Jadi saya mengumpulkan datanya dulu, kemudian pengumpulan datanya di sini saya gunakan studi perpustakaan. Jadi karena kebetulan juga waktu penyusunan tesis itu sudah mulai masa corona, jadi memang agak susah gitu ya, kalau mau nyebar kuesioner pun susah. Jadi harus studi kepustakaan. Saya sudah sempat sebenarnya sebar kuesioner, tapi hasilnya agak sulit gitu ya, karena bahasa Jepang tidak hanya terkendala bahasa, juga tulisan gitu. Walaupun saya kirim kuesionernya ke orang Jepangnya juga tidak bisa baca kanjinya seperti itu. Ya, jadi ada banyak kendala, sehingga saya menggunakan studi kepustakaan. Gitu. Jadi dari baca buku, kemudian cari-cari di internet, dan tentunya diskusi dengan para dosen juga. Kemudian sebelum masuk ke analisis, hal paling awal saya lakukan adalah memilah haikunya. Jadi datanya yang saya bedah dulu. Kemudian mengkategorikannya, kemudian saya temukan leksikon yang dominan. Kemudian baru terjun untuk analisisnya. Seperti itu. Nah, dari hasil penelitian saya menemukan beberapa leksikon begitu ya, yang terbentuk dari leksem Hana, ada 8 leksikon, kemudian leksikon yang mewakili tahun baru, ada 2 leksikon, mewakili musim semi, itu ada 49 leksikon, mewakili musim panas 31, musim gugur 27, dan musim dingin ada 4 leksikon. Jadi totalnya ada 121 leksikon yang saya paparkan dalam tesis saya. Oke. Nah, di sini akan saya paparkan sedikit, ya 3 contoh saja dari sekian jumlah leksikon Hana yang saya temukan. Yang pertama, saya ambil dari bait haiku karya Basho. Mari kita baca bersama-sama di sini. Hinomichiya aoi katamuku satsuki ame. Jadi kalau diterjemahkan secara leksikal artinya jalan matahari menghadap aoi, hujan musim panas. Ya, Binasang bisa lihat atau teman-teman bisa lihat leksikon Hana yang muncul di sini adalah aoi. Ya, itu adalah nama bunganya. Prema, mohon maaf Dek, Prema. Iya, Ibu. PPT-nya tidak jalan, Ibu pengen melihat datanya. Tidak jalan, Ibu, ya? Tidak jalan. Coba di Zoom. Habis itu di... Bisa keluar dulu, Ibu, ya? Ya. Oke. Ya, ini sudah ya. Good. Segini, Bu, ya? Ya. Oke. Ya, jadi yang pertama itu adalah leksikon Hana yang bernama aoi. Ya, jadi leksikon ini termasuk leksikon tunggal yang namanya berasal dari sebuah frasa yaitu augu hi. Augu berarti menghadap atau menghormat dan hi berarti matahari. Kemudian lahirlah nama aoi dari augu hi. Secara leksikal, leksikon aoi dengan nama ilmiah
Althea rosea ini sesuai dengan referennya menunjuk pada tumbuhan berbunga dikutil yang memiliki bunga berwarna cerah dan mekar pada musim panas. Nah, keunikan bunga ini adalah mekar menghadap arah cahaya matahari, sehingga sesuai namanya dinamakan awi, auguhi, menghadap matahari. Kemudian ditinjau dari bahasa bunga, bunga awi sendiri memiliki makna konotatif yasin atau ambisi dan sengkeng nome, pandangan ke depan. Ya, jadi matahari, keberadaan matahari bagi masyarakat Jepang sendiri merupakan entitas yang sangat berharga ya. Kenapa demikian? Karena orang Jepang percaya bahwa asal-usul mereka itu berasal dari Dewi Matahari yang disebut dengan Amaterasu Omikami. Ya, seperti itu. Makanya hal-hal yang berhubungan dengan matahari begitu menjadi sumber tekad dan menjadi pandangan hidup bagi orang Jepang. Nah, saat ini bunga awi ini sangat populer digunakan sebagai nama anak di Jepang, khususnya nama anak perempuan. Jadi siapa tahu teman-teman ingin nanti menamakan anaknya agak Jepang-Jepang gitu, bisa pilih awi. Jadi ini nama yang sangat populer di Jepang. Dan di zaman Edo pun lambang bunga awi ini digunakan sebagai lambang keluarga Tokugawa, yaitu lambang keluarga penguasa di Jepang pada zaman Edo. Wah, pasti ini banyak yang tertarik nama anaknya Awi ini, Meira. Iya, bisa jadi Bu ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah wasuregusa. Jadi dari bait haiku, wasuregusa nameshi ni sumantoshi no kure. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia secara leksikal berarti memetik wasuregusa untuk nameshi akhir tahun. Jadi bisa kita lihat di sini leksikon hananya adalah wasuregusa, kemudian ada kata nameshi. Nameshi itu adalah nama masakan Jepang ya. Na itu berarti sayuran dan meshi itu berarti makanan. Jadi makanan nasi gitu ya dicampur dengan sayuran. Nah, wasuregusa ini sendiri jika dilihat dari katanya merupakan kata majemuk yang berasal dari proses compounding, yaitu penggabungan verba dan nomina. Verba wasureru yang berarti melupakan dan nomina kusa yang berarti rumput. Ya, jadi secara semantik referensial eksternal dia menunjuk pada bunga yang serupa dengan bunga lili atau yuri kalau dalam bahasa Jepang, namun memiliki ciri khas berwarna oranye atau jingga dan kelopaknya ganda. Sesuai dengan namanya wasuregusa, sebenarnya berasal dari ciri khas bunga ini yang hanya mekar dalam 1 hari. Jadi 1 hari mekar sudah langsung layu. Jadi cepat dilupakan. Ya, dari bahasa bunga sendiri, dia memiliki makna kanashimiu wasureru, melupakan kesedihan. Ya, jadi kalau dilihat dari haiku yang tadi, memetik wasuregusa untuk nameshi akhir tahun, maksudnya adalah dengan memakan bunga wasuregusa ini digunakan untuk melupakan berbagai masalah atau kesulitan yang dialami dalam tahun tersebut. Jadi hidangan ini dinikmati pada akhir tahun, seperti itu. Selanjutnya ada juga leksikon yang berbentuk frasa seperti dari kutipan haiku berikut, Seijin no umare kawarika kiri no hana. Jadi artinya kelahiran kembali orang suci atau kiri no hana, bunga kiri. Ya, jadi bisa dilihat leksikon ini dibentuk dari nomina kiri atau bunga paulonia, kemudian ditambahkan partikel no, dan ditambah nomina hana. Jadi bunga kiri, seperti itu. Nah, bunga ini sendiri sebenarnya berasal dari Cina, kemudian memiliki makna konotatif kosho atau mulia, yang berasal dari mitologi Cina yang mengatakan bahwa burung phoenix itu hanya mau bertengger di pohon kiri saja. Kemudian di Jepang pun makna itu ikut dibawa. Dan dulu ada kebiasaan orang Jepang kalau punya anak perempuan di rumahnya pasti akan menanam pohon kiri. Jadi seiring anaknya bertambah dewasa, kemudian menikah, pohonnya ini akan ditebang, dijadikan perabot, kemudian diberikan kepada anaknya. Nah, sampai saat ini pun karena pohon kiri ini memiliki kualitas kayu yang sangat baik,
sehingga menjadi bahan perabotan kualitas tinggi. Oke. Jadi dari semua leksikon yang saya temukan dalam penelitian saya, itu rata-rata leksikon Hananya berbentuk nomina tunggal, kemudian ada juga kata majemuk yang berasal dari proses compounding, dibentuk dari nomina dengan nomina, nomina dengan verba, kemudian verba dengan nomina, ada juga numeralia dengan nomina, sebaliknya nomina dan numeralia, dan frasa seperti yang tadi dibentuk dari nomina, ditambahkan partikel no dalam bahasa Jepang, dan ditambahkan nomina lagi. Oke. Ya, jadi penggunaan leksikon Hana sendiri jika dilihat dari seluruh haiku karya kedua penyair ini terbilang cukup banyak. Karena dari sekian banyak unsur-unsur alam, 21%, hampir 22% dan 23% itu menggunakan nama bunga sebagai penanda musim. Ya, jadi dapat dibilang bahwa biarpun beda zaman, keberadaan bunga begitu ya bagi masyarakat Jepang tetap memiliki nilai tersendiri atau tempat tersendiri di hati masyarakat Jepang. Nah, dari sekian nama bunga itu ada tiga leksikon Hana dominan yang muncul. Yang pertama adalah ume, kemudian ada kiku dan sakura. Ume adalah bunga plum atau bunga aprikot, kemudian kiku adalah bunga krisan, dan sakura pasti semuanya sudah tahu, sakura adalah maskotnya Jepang ya. Jadi ketiga bunga ini mengisi hampir 50% atau bahkan lebih dari 50% dari total haiku yang dimiliki oleh kedua penyair ini. Alasannya apa? Yang pertama, ume. Ume ini awalnya memang berasal dari Cina, masuk ke Jepang sebagai bahan obat. Namun pada zaman Edo, masyarakat Jepang khususnya samurai begitu ya mengkonsumsi ini, umeboshi namanya, adalah asinan fermentasi buah aprikot yang dipercaya mampu meningkatkan stamina dan sangat baik untuk kesehatan, sehingga menyebar dengan cepat seiring dengan perjalanan para samurai di Jepang. Kemudian ada kiku atau krisan. Kenapa ini sangat sering juga muncul dalam haiku Jepang? Karena kiku merupakan bunga yang dipilih sebagai lambang keluarga kaisar Jepang. Jadi lambang kekaisaran, lambang keluarga kekaisaran. Selain bunganya indah, dapat digunakan untuk pengobatan, juga dapat dikonsumsi gitu. Sampai saat ini pun bunga krisan ini ada yang dikembangkan gitu, di hibrid menjadi bunga yang bisa dikonsumsi, jadi tidak terlalu pahit seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah bunga sakura. Ini pasti semua orang tahu ya, kalau musim semi di Jepang pasti identik dengan bunga sakura. Tapi sebenarnya sebelum bunga sakura ini menjadi perwakilan negara Jepang, bunga ume lah, bunga plum yang tadi itu yang menjadi perwakilan bunga di Jepang. Namun karena Jepang sendiri ingin membedakan diri dari Cina, akhirnya bunga sakura yang muncul menjadi perwakilan Jepang. Seperti itu. Jadi bunga sakura itu menjadi berbagai maskot ya, lambang Jepang, kemudian tanda persahabatan, kemudian produk makanan, baik itu yang tradisional maupun yang sudah modern. Dapat kita temukan berbagai jenis rasa bunga sakura dalam produk makanan Jepang. Oke. Selanjutnya bentuk-bentuk cerita. Bentuk-bentuk cerita yang muncul dalam haiku Jepang ini yang pertama saya temukan adalah ideologi. Jadi ideologi yang digunakan oleh Stipe di sini bukan tentang benar atau salahnya suatu kepercayaan, melainkan apakah kepercayaan tersebut mendorong manusia untuk menjaga dan merawat alam ataupun sebaliknya. Memang dari haiku-haiku Jepang ini tidak secara langsung mengkampanyekan untuk merawat atau menjaga alam, namun secara tersirat menyampaikan bahwa entitas bunga khususnya di sini merupakan sesuatu yang wajib dilindungi. Bisa kita lihat dari bait haiku ini, Menohoshia hanao negai no ito zakura. Memohon mata bintang dan bunga pada ito zakura. Ito zakura ini adalah spesies bunga sakura yang menjuntai bagai tali ke bawah itu. Jadi orang Jepang percaya bahwa dulu kalau berdoa kepada bunga sakura itu akan membantu hasil panen yang baik. Jadi bunga sakura kerap dijadikan sebagai pertanda
kapan baiknya mulai bercocok tanam. Nah, hal ini tidak lepas dari kepercayaan asli orang Jepang, yaitu Shinto. Mereka percaya bahwa semua yang ada di dunia ini atau semua entitas di dunia ini memiliki spirit, sehingga wajib dihormati dan wajib dilindungi. Selain itu, ada juga evaluasi dan penilaian. Dari haiku Jepang, saya temukan bahwa kata-kata yang umumnya berarti agak negatif gitu ya, seperti jatuh, gugur, layu, dan yang berhubungan dengan kematian itu kerap berhubungan dengan hal-hal negatif. Namun dalam puisi Jepang ini tidak membangkitkan kesan negatif bagi pembacanya, namun membangkitkan penilaian keindahan terhadap sesuatu yang natural. Jadi sesuatu yang natural, lahir, hidup, mati itu adalah hal natural yang indah. Itu hal yang simple, hal yang natural itu adalah indah. Itu berasal dari budaya Jepang, wabi sabi. Kemudian ada identitas juga, khususnya di sini bunga sakura. Jadi seperti haiku di sini, kyo wa manku senkuju no hanami kana. Jadi Kyoto 99.000 hanami. Jadi hanami, ya memang tidak ada kata sakura ya, tapi hanami itu merujuk pada kegiatan melihat bunga sakura, bukan bunga lainnya. Jadi Kyoto dulunya merupakan ibu kota Jepang, dan sekarang sudah jadi Tokyo gitu ya, Tokyo yang menjadi ibu kota Jepang. Kemudian ada juga Yowo Shinobu Otoko Sugataya Hanafubuki, sosok pria yang menahan dunia dan Hanafubuki. Hanafubuki ini juga merujuk pada bunga sakura, jadi kelopak bunga sakura yang diterbangkan angin seperti itu. Jadi menggambarkan sosok manusia yang didukung atau yang menjalani hidupnya dengan latar bunga sakura. Seperti itu. Kemudian ada juga salience. Jadi salience ini adalah sebuah kisah dalam benak orang-orang yang menimbulkan rasa ingin untuk memperhatikan, kemudian melindungi, seperti itu. Dan biasanya digambarkan secara konkret dan spesifik serta jelas. Biasanya dalam haiku yang saya temukan di sini digambarkan dengan menggunakan gaya bahasa personifikasi. Jadi entitas bunga itu digambarkan tidak hanya sebagai tumbuhan, melainkan makhluk yang memiliki akal sama seperti manusia. Jadi keberadaannya sangat penting, setara dengan manusia. Seperti itu. Jadi kalau diringkas kesimpulannya dari penelitian saya menemukan bentuk leksikon dari Hana, ada yang tunggal, majemuk, ada juga yang berbentuk frasa. Kemudian maknanya yang saya kaji adalah secara leksikal dan juga makna konotatif yang dibawa oleh leksikon Hana. Kemudian leksikon dominan yang muncul dari sekian banyak bunga yang saya temukan adalah bunga plum, bunga krisan, dan bunga sakura. Bunga sendiri di sini selain membawa makna konotatif juga memiliki peran utama sebagai penanda waktu atau disebut kigo di Jepang, atau penanda musim lebih tepatnya ya, musim semi kah atau musim panas, musim gugur ataupun musim dingin. Kemudian cerita yang terdapat dari haiku-haiku ini terkandung ideologi, kemudian penilaian dan evaluasi, identitas serta salience ya terhadap alam, seperti itu. Ya mungkin sekiranya itu isi tesis saya. Kemudian kembali lagi tentang persepsi kita terhadap tesis. Jadi tidak sebagai beban gitu ya, bukan sebagai kewajiban gitu ya, melainkan latihan. Latihan dengan membuat tesis itu saya sendiri merasakan bahwa saya berlatih untuk memahami lebih dalam tentang bidang yang saya ambil, yaitu bahasa Jepang secara general dan linguistiknya. Kemudian dari latihan itu saya juga mendapatkan perenungan. Oh, ternyata tesis ini bukan sekedar formalitas. Oh, tesis ini bukan cuma sekedar sarana buat lulus dapat gelar. Ternyata tesis ini membuat saya atau memberikan saya peluang bertemu dengan dosen, teman, dan teman baru, seperti itu. Ya, jadi seiring dengan membuat tesis ini pun saya mendapat kesempatan bertemu dosen-dosen yang ya padahal sudah gelarnya tinggi, sudah banyak pengalaman. Tapi beliau semua itu tetap
ramah dan mendukung generasi-generasi berikutnya seperti saya gitu ya, yang belum ada apa-apanya tapi beliau semua sangat gencar mendukung saya untuk maju. Nah, perenungan ini membuat saya sadar bahwa saya yang saat ini masih kecil gitu. Dan beliau-beliau yang sudah senior itu pun masih semangat gitu ya. Masa kita yang kecil-kecil seperti ini, yang masih baru kemarin ini tenaganya masih kuat-kuat, masih males, besok aja kerjain, nanti aja. Ya, lihat beliau-beliau yang sudah senior itu. Ya, kemudian ada satu lagi yang saya terapkan di sini, ini dari etos kerja orang Jepang, sering disebut dengan Horenso. Horenso ini berasal dari 3 kata sebenarnya, Hokoku, Renraku, dan Sodang. Hokoku itu artinya melaporkan atau pelaporan, Renraku itu menghubungi atau komunikasi, dan Sodang itu konsultasi. Ya, jadi artinya untuk menyelesaikan tesis tepat waktu itu lakukanlah ketiga ini. Niscaya pasti cepat selesai. Laporkan ya apa yang sudah kita temukan, masalah apa yang ditemukan, sudah dikerjakan sampai mana, itu sebisa mungkin dilaporkan kepada pembimbingnya. Kemudian kalau ada masalah apa-apa, segera hubungi pembimbingnya. Jangan malu-malu ya, jangan ragu-ragu. Seperti disampaikan oleh Danu tadi, semua dosen di Warma Dewa itu tidak ada yang mahal ya. Maksudnya mahal itu sulit ditemui gitu, susah dicari, itu tidak ada. Ya, asalkan kita lebih dulu menghubungi dengan niat yang baik dan bahasa yang baik, pasti ketemu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, konsultasi. Jadi apapun ide yang kalian temukan, masalah yang ditemukan, selalu dikonsultasikan dengan para pembimbing. Niscaya cepat selesai. Dan yang terakhir tentunya aksi ya, dikerjakan gitu ya. Kalau tidak dikerjakan, kapanpun tidak selesai ya. Oke. Dan satu hal yang saya sadari juga dari pembuatan tesis ini adalah ini ya, manusia itu adalah makhluk yang unik ya, sangat unik. Dia memiliki 2 sifat yang bertolak belakang dalam satu tubuh. Makhluk tanpa batas sekaligus terbatas. Apa yang tanpa batas dalam diri kita? Pikiran kita ya. Jadi kita mau jadi apa, mau makan apa, mau pergi kemana, mau jadi seperti apa, itu bebas dengan pikiran kita. Tidak ada yang menghalangi. Ya, tidak ada yang akan melarang-larang. Ini nggak boleh, tidak ada. Bebas ya, mau jadi apa. Namun yang membatasi kita adalah tubuh kita ya. Jadi jangan sampai pikiran kita yang bebas ini kita batasi gitu. Besok aja kerjain, sekarang males ya. Jadi pikiran kita yang membatasi tubuh kita gitu. Jadi yang memang awalnya sudah terbatas jangan dibatasi lagi dengan pikiran yang suka menunda-nunda. Ya, dari saya mungkin itu saja. Kalau misalnya teman-teman ingin sharing, ingin bertanya-tanya tentang Jepang, mungkin khususnya bisa tanya-tanya saya juga. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Mira. Ya, baik, terima kasih banyak Kak Prema. Dan itu tadi pemaparan yang sangat luar biasa sekali. Bahkan disampaikan juga tentang etos kerja dari orang Jepang ya, dan sangat menarik sekali. Bukan hanya bagi Mira pribadi, tapi pasti teman-teman semua juga merasa menarik karena etos kerja orang Jepang itu yang pertama ada melaporkan, menghubungi, dan konsultasi. Ya.